Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilda Nurdiana dengan NIM E1E022118. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Penerapan Model Saintifik untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Materi Siklus Air pada Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar. Yang pertama yaitu Bab 1 Pendahuluan. Bab 1 berisi latar belakang penelitian, rumusan serta pemecahan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Yang pertama itu adalah latar belakang. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membelajarkan peserta didik tentang alam. Dalam pelajaran IPA, peserta didik dapat mengembangkan daya nalar, analisis, dan pemecahan masalah. Dengan kata lain, melalui pembelajaran IPA, peserta didik dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Ardaya 2016, pembelajaran IPA sejalan dengan perkembangan kurikulum saat ini, peserta didik diharapkan mampu menghadapi permasalahan serta melibatkan semua panca inderanya dalam penemuan informasi dengan bertujuan untuk membuat peserta didik lebih aktif, kreatif, dan juga berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya. Sejalan dengan Gianis Study tahun 2021, pada mata pembelajaran IPA tidak sekedar mengetahui atau menghafal sejumlah konsep yang dipelajari, akan tetapi mampu mengomunikasikan kembali isi materi sehingga peserta didik dapat memahami dan menguasai konsep pembelajaran yang sedang diajarkan oleh guru. Berdasarkan hasil observasi terhadap siswa kelas 5 dalam proses pembelajaran IPA, hasil kegiatan pembelajaran tidak berjalan efektif. Hal ini terlihat dari kurangnya perhatian dan rasa antusias dari peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, materi yang dijelaskan oleh guru tidak tersampaikan dengan baik. Keaktifan peserta didik juga cukup rendah, terlihat dari kurangnya semangat peserta didik pada saat proses pembelajaran. Hal tersebut disebabkan oleh model pembelajaran yang diterapkan oleh guru masih terlihat konvensional. Proses pembelajaran kebanyakan menggunakan metode ceramah dan kurangnya media pembelajaran yang interaktif yang digunakan oleh guru. Guru hanya memberikan catatan dan bacaan melalui bahan ajar yang kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan soal. Penggunaan metode ceramah yang digunakan oleh guru menuntut peserta didik untuk terus mendengarkan yang menyebabkan siswa menjadi kurang aktif. Cara mengajar guru yang konvensional dan hanya berpaku pada satu cara mengajar saja akan membuat siswa merasa tidak tertarik. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Rahmawati tahun 2017, rendahnya ketertarikan siswa terhadap pembelajaran mengakibatkan siswa merasa jenuh. Perasaan jenuh tersebut terhadap pembelajaran mengakibatkan siswa kurang mampu dalam memahami materi sehingga pemahaman konsep siswa tidak terbentuk. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti menerapkan pendekatan saintifik sebagai solusi untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa yang rendah di sekolah dasar tersebut. Dikarenakan seluruh tahapan pada pendekatan saintifik sangat mendukung untuk perbaikan pembelajaran yang semestinya terjadi pada proses pembelajaran IPA. Pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang mendorong siswa untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Pendekatan saintifik ini disebut juga sebagai pendekatan ilmiah. Sejalan dengan pendapat para ahli tersebut, pendekatan saintifik dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang berbasis fakta, serta dapat dijelaskan menggunakan logika. Pada model pembelajaran ini, siswa dirancang sedemikian rupa agar mampu berperan secara langsung baik secara individu maupun kelompok untuk menggali konsep serta pengetahuan sendiri melalui langkah-langkah pada model saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengelola informasi dan mengomunikasikan hasil. Adapun kelebihan dari model saintifik ini yaitu, pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Pada model pembelajaran ini, siswa didorong untuk berpikir secara kritis, analisis, serta sistematis dalam memecahkan masalah, dengan menstimulus rasa ingin tahu mereka terhadap masalah, sehingga mereka dapat lebih tangkap dalam menyikapi permasalahan yang ada. Yang kedua, yaitu mengembangkan karakter dan sikap ilmiah siswa. Dalam tahapan model saintifik terdapat kegiatan pengamatan dan juga eksperimen. Melalui kegiatan tersebut, siswa dapat belajar bersikap teliti, cermat, bertanggung jawab, serta berpikir terbuka. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah dan pemecahan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah penerapan model saintifik dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 5 terhadap materi siklus air.
Kedua yaitu cara pemecahan masalah. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, menghasilkan alternatif pemecahan yaitu pertama, penggunaan model saintifik sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. Kedua, menentukan materi pokok yang akan dipelajari yaitu materi siklus air. Ketiga, mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan model saintifik dan media yang relevan. Keempat, menyiapkan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa terhadap materi siklus air melalui penerapan model saintifik. Selanjutnya yaitu ada manfaat. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu manfaat bagi guru, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi pada proses pembelajaran materi siklus air. Kedua, manfaat bagi siswa, yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada materi siklus air. Yang ketiga, manfaat bagi sekolah, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, karena guru dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran dan memberikan solusi dari permasalahan tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian pustaka. Yang pertama yaitu teori yang relevan terkait variabel penelitian. Variabel pertama yaitu variabel harapan. Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti mengerti, sedangkan pemahaman merupakan suatu proses agar dapat memahami. Tanpa adanya pemahaman yang baik, maka siswa akan mengalami kesulitan mengingat informasi. Hamzah dan Muhlisrarini tahun 2014. Yang kedua, pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa yang menunjukkan siswa mampu menjelaskan materi yang dipelajari, baik sebagai materi maupun materi secara keseluruhan dengan menggunakan bahasanya sendiri. Siswa dikatakan telah memahami konsep jika siswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan materi dengan bahasanya sendiri tanpa terpaku pada buku. Konsep-konsep dasar harus dipahami dengan benar sebelum memahami konsep yang lebih kompleks. Alikhiri, Dedarastiani, A. dan Susilaningsi tahun 2018. Ketiga yaitu menurut National Council of Teachers of Mathematics dalam Hareva tahun 2022 mengemukakan bahwa pemahaman siswa terhadap konsep belajar dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam mengidentifikasikan konsep secara verbal dan tulisan, mengidentifikasikan dan buat contoh dan juga bukan contoh, menggunakan model, diagram, dan simbol-simbol untuk mempresentasikan suatu konsep, mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya, mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep, mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat-syarat yang menentukan suatu konsep, serta membandingkan dan membedakan konsep-konsep. Variabel kedua yaitu ada variabel tindakan, yaitu model saintifik. Model saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Model saintifik disebut juga sebagai pendekatan ilmiah. Gianistari tahun 2021. Yang kedua yaitu menurut Endang tahun 2020, model saintifik bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengetahui, mengenal, dan memahami suatu materi melalui pendekatan ilmiah, di mana siswa diajarkan bahwa sebuah informasi bisa berasal dari mana saja dan kapan saja, bukan hanya dari guru saja, melainkan model saintifik ini peserta didik diarahkan untuk dapat secara mandiri menemukan dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber melalui kegiatan observasi. Yang ketiga, menurut Izzuddin tahun 2021, model saintifik adalah pendekatan yang membangun sikap religius, sosial, pengetahuan, dan keterampilan pada diri siswa. Dengan model saintifik ini, siswa diajarkan untuk mengetahui, mengenal, memahami suatu materi dengan menggunakan pendekatan ilmiah, di mana materi tersebut didapat dari berbagai sumber dan tidak bergantung dari guru saja. 4 yaitu menurut Dervat tahun 2020, model saintifik merupakan pembelajaran yang menggunakan ketentuan-ketentuan keilmuan. Model saintifik ini secara umum memuat beragam kegiatan seperti mengumpulkan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengelola informasi atau data, kemudian mengomunikasikannya. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir terkait variabel penelitian. Yang pertama yaitu rendahnya pemahaman konsep siswa terhadap materi siklus air, hasil belajar siswa menurun, siswa tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran, penerapan model pembelajaran saintifik pada materi siklus air, dan terakhir meningkatkan pemahaman konsep siswa terhadap materi siklus air. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Ada dua penelitian relevan dalam penelitian ini, yaitu pertama, artikel
Gianestari Jumhana Saifuddin tahun 2021 dengan judul Penerapan Pendekatan Saintifik untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep pada Pembelajaran IPA di Kelas 5 Sekolah Dasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas dari Chemnitz dan Taggart yang menunjukkan hasil pemahaman konsep siswa pada pembelajaran IPA materi SAT di kelas 5 sekolah dasar yang berada di Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung pada siklus 1 berada pada kategori cukup paham. Sedangkan pada siklus 2 mengalami peningkatan yaitu menunjukkan bahwa pemahaman konsep siswa berada pada kategori paham. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerapan model saintifik dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa pada pembelajaran IPA materi ZAT di kelas 5 sekolah dasar. Penelitian ini memiliki persamaan yang membahas tentang penerapan model saintifik untuk meningkatkan pemahaman konsep dan memiliki perbedaan pada materi, tempat, dan juga waktu penelitian. Yang kedua, artikel oleh Rahmawati tahun 2017 dengan judul Pengaruh Penerapan Pendekatan Saintifik Terhadap Pemahaman Konsep pada Pembelajaran IPA Kelas 5 SDN Pondok Karya Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 5 SDN Pondok Karya Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil analisis data yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata post-test pemahaman konsep pada kelas eksperimen yaitu 79,6, sedangkan untuk nilai rata-rata pemahaman konsep pada kelas kontrol yaitu 65,76. Penelitian ini memiliki persamaan yang membahas tentang penerapan model saintifik untuk meningkatkan pemahaman konsep dan memiliki perbedaan pada materi, tempat, dan juga waktu penelitian. Selanjutnya yaitu ada hipotesis tindakan. Yang pertama ada hipotesis 0 atau H0, yaitu tidak terdapatnya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman konsep materi siklus air antara siswa kelas 5 SD yang diajarkan menggunakan model saintifik dan siswa kelas 5 SD yang diajar tanpa menggunakan model saintifik. Yang kedua yaitu ada hipotesis alternatif atau HA, yaitu terdapat peningkatan yang signifikan dalam pemahaman konsep materi siklus air antara siswa kelas 5 SD yang diajar menggunakan model saintifik dan siswa kelas 5 SD yang diajar tanpa menggunakan model saintifik. Secara spesifik, pemahaman konsep materi siklus akhir siswa yang diajarkan menggunakan model saintifik lebih tinggi dibandingkan siswa yang diajar tanpa menggunakan model saintifik. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Pertama yaitu setting penelitian, 1 lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN 40 Mataram yang berlokasi di Jalan Angklung 5 nomor 6 Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. SDN 40 Mataram memiliki 11 staf yang terdiri dari seorang kepala sekolah, 1 operator sekolah, 6 guru kelas dan 2 guru mata pelajaran, serta 1 petugas kebersihan sekaligus penjaga sekolah. Adapun jumlah siswa yang terdapat di sekolah ini yaitu sebanyak 70 siswa yang terdiri dari 24 siswa perempuan dan 46 siswa laki-laki. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah ini yaitu 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 5 ruang kelas, 1 perpustakaan, 1 ruang UKS, 1 gudang peralatan, dan 3 toilet. Yang kedua ada waktu pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada awal bulan Mei yaitu pada tanggal 4 Mei 2025 hingga bulan Juni 2025. Penelitian ini dilakukan dengan 2 siklus. Adapun kegiatan pada penelitian ini yaitu dimulai dengan observasi, menentukan masalah dan merumuskan judul, menyusun proposal, melakukan perencanaan penelitian siklus 1, melaksanakan penelitian siklus 1, kemudian merencanakan penelitian siklus 2, selanjutnya melaksanakan penelitian siklus 2, yang terakhir penyusunan hasil. Selanjutnya itu adalah subjek dan observasi. Pertama yaitu subjek penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah guru kelas 5 dan seluruh siswa kelas 5 SDN 40 Mataram yang berjumlah 10 siswa yang terdiri dari 2 siswa perempuan dan 8 siswa laki-laki. Yang kedua yaitu observer penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi observer adalah 4 mahasiswa yang melakukan observasi dan pengamatan pada skenario pembelajaran yang telah dirancang. Selanjutnya yaitu faktor yang diteliti. Terdapat beberapa faktor yang akan diteliti pada penelitian ini. Yang pertama, faktor siswa, yaitu berfokus pada respon dan hasil belajar siswa sebagai dampak dari tindakan yang diberikan melalui penerapan model saintifik.
Aspek yang diteliti dari siswa yaitu pertama, pemahaman konsep siswa terhadap materi siklus air sebelum dan sesudah diberikannya tindakan. Yang kedua, partisipasi aktif siswa dalam setiap tahapan model saintifik. Ketiga, kemandirian keterampilan berpikir kritis siswa selama proses pembelajaran. Yang keempat, respon siswa terhadap model saintifik. Yang kedua yaitu faktor guru, yaitu berfokus pada penerapan guru sebagai pelaksanaan tindakan dalam penelitian tindakan kelas ini, melihat apakah pengajaran sesuai dengan sintak model pembelajaran saintifik atau tidaknya. Selanjutnya yaitu ada variabel penelitian. Yang pertama, definisi operasional variabel harapan, yaitu pemahaman konsep. Berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan, maka secara operasional, pemahaman konsep dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mengerti suatu pengetahuan secara mendalam melalui proses kognitif yang melibatkan penghubungan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, mengaitkan informasi dengan pengalaman nyata, serta mengonstruksi pengetahuan melalui interaksi sosial. Hal ini mencakup daya nalar dan daya pikir untuk menggabungkan beberapa konsep yang berbeda, mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi baru, dan membentuk struktur pengetahuan yang bermakna dalam pikiran. Dengan demikian, pemahaman konsep dapat diukur melalui indikator yang menunjukkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi, mengidentifikasi hubungan antar konsep, dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh, mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh, menggunakan model, diagram, dan simbol-simbol untuk mempresentasikan suatu konsep. Yang kedua yaitu definisi operasional variabel tindakan yaitu model saintifik. Model saintifik secara operasional merujuk pada serangkaian aktivitas pembelajaran yang terstruktur dan terencana yang diterapkan oleh guru untuk mendorong peserta didik secara aktif mengonstruksi pengetahuan, konsep, hukum, dan prinsip. Aktivitas ini mencerminkan kaidah keilmuan dan dilakukan melalui tahapan yang spesifik, seperti mengamati, yaitu peserta didik secara aktif mengidentifikasi atau menemukan masalah melalui observasi terhadap fenomena atau objek. Yang kedua, menanya, yaitu peserta didik merumuskan pertanyaan relevan terkait hasil pengamatan atau masalah yang ditemukan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau eksperimen. Peserta didik mencari dan mengumpulkan data dengan beragam teknik, termasuk melakukan percobaan ataupun eksperimen. Selanjutnya, mengasosiasi atau mengolah data. Peserta didik menganalisis, mengelompokkan, dan mengintegrasikan data atau informasi yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola dan hubungan. Dan yang terakhir itu mengomunikasikan. Peserta didik menyajikan dan menjalankan konsep, hukum, atau prinsip yang telah ditemukan dan telah disimpulkan baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya itu rancangan dan langkah-langkah penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dirancang dengan menggunakan model Chemnitz and McTaggart tahun 1992, di mana pada model ini berbentuk siklus. Dalam satu siklus ini terdiri dari tahap perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Yang pertama itu adalah rancangan penelitian siklus 1. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Adapun perencanaan yang dilakukan yaitu membuat modul ajar dengan menggunakan model saintifik. Yang kedua, membuat soal evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa. Dan yang ketiga, membuat instrumen pengamatan yang terdiri dari observasi yang digunakan pada saat kegiatan belajar dan mengajar berlangsung agar penelitian mengetahui aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua ada pelaksanaan tindakan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada pelaksanaan ini yaitu pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Ketiga, siswa diminta untuk menganalisis tentang materi yang disampaikan dan membuat catatan kecil. Yang keempat, guru melihat keaktifan dan respon siswa terhadap materi dengan menggunakan model saintifik. Yang ketiga yaitu tahap observasi. Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data yang berkaitan dengan pembuatan yang terjadi dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, refleksi. Dari pelaksanaan tindakan dan observasi yang telah dilakukan, maka akan memperoleh informasi tentang penerapan model saintifik. Kemudian hasil tersebut diolah dan dianalisis. Setelah itu dilakukannya refleksi terhadap hasil analisis yang diperoleh untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan pada tingkat pemahaman konsep siswa terhadap materi siklus air setelah diadakannya tindakan atau tidak. Yang kedua adalah rancangan penelitian siklus 2. Rancangan siklus 2 memiliki perencanaan yang sama dengan rancangan penelitian pada siklus 1, tetapi diadakannya keterbaruan seperti penggunaan media pembelajaran yang lebih
interaktif, dan segala macamnya. Berdasarkan hasil refleksi yang telah dilakukan pada siklus 1 sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data yang tepat dalam kegiatan penelitian dapat diperoleh melalui beberapa teknik. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pertama, observasi. Observasi dilakukan pada aktivitas siswa, yang dimana pengamatan dan pencatatan mengenai seluruh kegiatan yang dilakukan oleh siswa pada proses pembelajaran. Selain itu, observasi pada kegiatan guru juga dilakukan, yaitu pengamatan dan pencatatan mengenai seluruh kegiatan yang dilakukan oleh guru pada proses belajar mengajar. Yang kedua ada metode wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bertanya secara langsung kepada guru dan murid mengenai proses pembelajaran. Wawancara digunakan untuk mencari informasi yang lebih mendalam mengenai penelitian yang sedang dilaksanakan. Ada dua wawancara yang akan dilaksanakan, yaitu wawancara kepada siswa dan juga wawancara kepada guru. Yang ketiga yaitu ada dokumentasi. Dokumentasi adalah laporan tertulis tentang peristiwa berupa gambar, dokumen resmi, foto, catatan mengenai peristiwa yang isinya memberikan penjelasan atas gambaran terhadap suatu peristiwa. Dan yang keempat ada tes. Tes merupakan alat ukur yang sistematis untuk melihat tingkat keberhasilan peningkatan pemahaman siswa. Tes digunakan peneliti untuk mendapat data peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan model saintifik ini. Selanjutnya itu ada instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu pertama ada lembar observasi. Lembar observasi ini digunakan dalam dua tahapan selama penelitian. Adapun yang pertama lembar observasi saat pra penelitian, sedangkan lembar observasi yang kedua digunakan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung yang bertujuan untuk melihat dan mengukur aktivitas yang dilakukan siswa dan guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kedua ada lembar wawancara. Lembar wawancara dilakukan peneliti pada tahap pra-penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kurikulum yang digunakan oleh sekolah, sarana prasarana, media pembelajaran di kelas, model dan juga strategi pembelajaran, kondisi dan minat belajar siswa, serta hasil belajar siswa. Wawancara juga dilakukan pada saat setelah pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kesulitan dan tantangan yang dihadapi oleh guru, serta wawancara siswa dilakukan setelah selesai pembelajaran berlangsung untuk mengetahui bagaimana dampak yang dirasakan oleh siswa setelah pembelajaran menggunakan model saintifik berlangsung. Yang ketiga ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Lembar kerja peserta didik ini diberikan pada saat pembelajaran. Lembar kerja peserta didik ini digunakan untuk melihat dan mengukur pemahaman konsep siswa secara berkelompok. Yang keempat yaitu ada lembar tes. Nah, lembar tes ini diberikan kepada siswa untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep IPAS materi siklus akhir. Tes yang diberikan kepada siswa sebanyak 10 soal berupa isian. Tes pemahaman konsep ini sebagai pre-test dan juga post-test yang dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran. Dan yang kelima yaitu ada dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai bukti otentik proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Ada dua teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif ini digunakan untuk mendukung data kualitatif. Data diperoleh dari hasil tes yaitu pre-test dan juga post-test yang dilakukan pada siklus 1 dan juga siklus 2. Hasil tes ditulis secara persentasi dengan merekap nilai yang diperoleh siswa dan kemudian menghitung persentasi ketuntasan siswa. Yang kedua yaitu data kualitatif. Data kualitatif ini diperoleh dari data non-tes, yaitu dari data observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis hasil dari observasi dan juga wawancara. Langkah-langkah penganalisian adalah dengan menganalisis lembar observasi yang telah diisi dan catatan saat wawancara pada saat pembelajaran. Yang terakhir yaitu ada indikator keberhasilan. Siklus ini dinyatakan berhasil apabila memenuhi pertama, tindakan ini dikatakan berhasil jika kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 5 SDN 40 Mataram meningkat dengan persentase 75%. Yang kedua, tindakan ini dikatakan berhasil jika nilai siswa kelas 5 SDN 40 Mataram pada materi siklus air 80% memperoleh ketuntasan atau memperoleh nilai minimal 75 sesuai dengan KKM. Baik, sekian presentasi proposal yang telah saya sampaikan.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.